ways to say I love you. Take care. Good night. Kenapa lu gak nyariin gitu? Keren banget. Berarti lu selama apa namanya bulan-bulan ini lu udah nyariin berapa orang, Bang? Ya, yang bisa gue cariin aja sih yang mau dicariin gitu. Karena kan ada beberapa orang-orang kayaknya gak mau dicari ya. Jadi ya kita biarkan saja gitu kalau mereka gak mau dicari. Cuma gue yakin banget yang lagi nonton ini kayak, Kak, aku mau kok dicari, Kak. Daftar di mana ya nomornya biar dicari sama Kak Iqbal. Tapi gak bisa komen kan. Bal, kata pemirsa lu geseran kiri lagi, Bal, katanya. Geseran kiri, oke. Geseran kiri. Nah, oke. Sip, udah ya. Oke. Jadi berarti lu tipe temen yang emang lo mengekspresikan aja gitu ya? Ya gue lumayan cukup vokal sih dalam mengekspresikan perasaan gue sama orang-orang yang gue value gitu. Karena gue ngerasa kayaknya penting juga gak sih maksudnya untuk teman-teman lo tahu apa yang sebenarnya lo rasain gitu. Dan maksudnya gak harus selalu dengan kayak gue tuh care banget sama lo. Kan gak harus kayak gitu juga kan. Kayak kan ada tuh kalau zaman-zaman Tumblr SMP gue baca kayak 100 ways to say I love you, take care, good night, good morning, stuff like that gitu loh. Iya kan? Jadi kayak banyak banget menurut gue caranya untuk menunjukkan lo care. Bahkan dengan buat gue kayak sekarang dengan kirim-kiriman memes itu menurut gue salah satu bukti kalau lu mikirin nih orang, karena begitu dengan ngelihat lawakan memes ini lu kayak gue keinget orang ini, berarti kan lu subconsciously mikirin mereka gitu. Iya, lo berarti anaknya teman banget ya, Bale? Ini sambil kita teman nih kayaknya asik lo rada kananan lagi nih. Kata iya, teman-teman. Tar dulu, tadi gue ke kanan kok kayak salah sih. Iya, kayaknya makanya kiri maksudnya ya. Kita suruh joget atau gimana nih? Kalau suruh joget, kita pasang musik nih di sini nih. Udah. Udah ya? Iya, gue kepotong di HP, sorry banget guys. Iya lagi. Soalnya kalau muka gue doang, takutnya Instagram gue yang di ban kayak kok nggak buka kayak Iqbalnya ya Kak gitu. Ngomongin seputar teman lagi gue taruh jauhan nih. Orangnya teman banget ya, Bale? Lumayan sih. Gue kemarin gue sama cewek gue baru ngerjain kayak apa namanya tes personality gitu Kak. Terus ternyata gue tuh ekstrovert banget. Jadi gue dapat banyak banget energi ketika ketemu sama orang-orang, sama teman-teman. Itu gue banget ternyata. Ini lo tes love language apa? Itu juga gue pernah sih. Love language lo apa? Hah? Gue tebak dong. Gue sorry, gue bukan dukun, gue gak bisa nebak lo. Oke. Gue itu words of affirmation. Oh, lu butuh diafirmasi. Lo kan, berarti bener kan, lo tuh butuh kayak, Bal, gue kangen sama lo pasti akan kemanisan nih. Iya kan? Lumayan. Iya. Nah, ini kalau lo ternyata emang dari kita ngobrol, lo tuh anaknya teman banget gitu ya. Kan kita tahu lo mau mulai karir tuh bareng temen. Iya gak sih? Betul. Kayak, sorry, gue tahu lo dari drama musikal Laskar Pelangi yang kalau diginiin. Oh my god. Gila. Gitu. Ya kan? Iya. Emang lo nonton gak? Emang lo nonton? Nonton coy, lo kata gue tahu lu dari mana? Dari situ. Wah gila, udah lama banget, 10 tahun lalu. Lu kebayang gak? Dari lu masih segede, mohon maaf nih kayak karikatur, sampai sekarang lu udah bisa keluar negeri, lu udah bisa kuliah gitu ya. Tapi fokus lagi ke karir lo yang lo apa namanya, lo dapetin secara bareng teman-teman gitu ya, dari drama musikal, dari band. Terus sekarang tiba-tiba lu sendirian nih di Dilan. Lo tuh emang dari dulu kepikiran pengen jadi pemain film, atau kayak, gila nih kayak tantangan baru deh buat gue gitu. Terus lo gimana cope with that feeling gitu, yang tadinya dari rame-rame tiba-tiba sekarang sendiri gitu? Mungkin sebenarnya awalnya justru gue nggak tahu gitu gue mau startnya di mana. Karena startnya di drama musikal itu kan semua ya, maksudnya musik, acting, sama nari gitu. Kayak lu dapet whole package gitu ada di dalam serenceng gitu. Jadi begitu ada di dalam production itu gue belajar banyak banget sih emang. Dan gue dihadapin sama pilihan-pilihan itu kayak gue mau main musik, apa gue mau acting, apa gue mau nari, karena semuanya udah ada basicnya. Tapi emang gak tahu ya, dari dulu emang film pertama gue itu
setelah musikal Laskar Pelangi dan waktu itu memang sebelum Cowboy Junior gitu. Mungkin memang orang-orang lebih banyak familiar tahu Iqbal Ramadan gitu dari Cowboy Junior gitu memang kan. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau main film sama jadi bintang video klip yang dimana dua-duanya acting lah kasarnya gitu. Dan video klipnya tuh masih ada di YouTube gitu tahun 2011. Gue masih kecil banget. Gue nggak akan ngasih tahu judulnya apa sih, jadi nggak bisa dicari. Cuma ada, gue kecil banget. Gue yakin banget abis ini semua orang akan video klip Iqbal kecil ya. Sorry, orang akan Cowboy Junior kamu sih menurut gue. Asli. Iya. Bener banget. Oke. Gitu. Terus awalnya memang rada sulit sih karena makin gede gue sadar kalau gue orangnya nggak apa namanya, gue nggak bisa solo gitu kasarnya, kayak solo is just not my thing I guess. Sampai akhirnya gue juga nyadar kalau ketika ada di film di satu produksian itu ya sebenarnya lu nggak sendiri sih, kayak semuanya bener-bener ambil andil dan semuanya punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Mungkin memang aktor selalu sebagai ujung tombak dalam sebuah produksi gitu kan. Ketika lu nonton film, lu yang dijudge duluan pasti aktornya gitu. Oh enggak, sorry, yang pertama mungkin direkturnya dulu gitu. Baru yang kedua aktor-aktornya yang mainin. Tapi kan di belakang itu sebenarnya banyak banget kan orang-orang yang terlibat dan jadi satu tim gitu Kak menurut gue. Jadi gue tidak terlalu menemukan masalah sih ketika harus kayak switch dari grup lalu menjadi aktor yang bekerja sendiri dalam tanda kutip gitu. Berarti ini kalau dari kecil aja sebenarnya lu udah icip-icip dunia acting, dari kecil emang kayak aku pengen deh jadi main film gitu. Sempet gak sih kesebut kayak gitu? Enggak ya? Apa sih cita-cita lo waktu kecil, Bal? Sebenarnya pas kecil, dulu kecil tuh gue cita-citanya pengen jadi ilmuwan yang punya toko permen terbesar di dunia. Itu sespesifik itu. Keren banget ya. Karena gue nonton Charlie and the Chocolate Factory. Gue baru mau ngomong, Anda pabrik Willy Wonka kali. Exactly. Gue pas nonton Willy Wonka, gue gak pengen jadi si anak kecilnya yang menang golden ticket. Gue pengennya jadi Willy Wonkanya soalnya. Kayak punya pabrik dan lain-lain yang lu bisa main gitu-gitu. Iya. Terus pas kecil, gue tuh sempet, bukan pengen acting ya, cuma kayak gue ngerasa di hidup gue, semuanya tuh acting gitu. Kayak gue ngerasa semua yang ada di hidup gue, itu semuanya udah ada plotnya. Jadi semua orang itu ketika gue tidur, mereka sudah menghafalkan skrip. Ketika nanti gue bangun, semuanya tuh udah jelas gitu apa yang akan mereka katakan ke gue. Dan ide itu, gue baru tahu ternyata ada di film Truman Black. Dan gue baru nontonnya baru tahun lalu. Jadi pas gue nonton Truman Show. Sorry. Okay. Truman Show. Terus gue sebenernya gue kayak, iya. Sorry. Itu ada. yang main si Jim Carrey itu. Lu nonton film Donald Trump juga gue, film Donald Trump. Truman Black tuh nama Instagram, salah gue. Oke. Terus jadi dari kecil tuh gue pikir kayak life is all about acting gitu. Maksudnya kayak semuanya tuh udah ada plot-plotnya gitu. Tapi awalnya gue belum merasakan kalau diri gue yang acting, tapi orang lain yang acting ke diri gue. Sampai akhirnya gue mulai kayak, gue bisa dibilang dulu anak yang cukup drama gitu loh. Drama malah. Lumayan cukup halu sih kayaknya. Jangan nyebut halu. Oh iya, sorry. Ya, halu nggak apa-apa dong. Anak kecil di masa golden age ya kan, punya imajinasi yang bagus kan, berarti apa kalau berarti juga punya imaginary friend waktu kecil? Nggak ada sih kalau imaginary friend. Cuma imaginary situation aja, kalau ini terjadi, ini yang akan gue lakukan, lalu ini begini, nanti gue akan seperti ini, lalu udah banyak pemikiran kayak gitu ya, pengen buka pabrik, cita-cita jadi entrepreneur gitu. Sorry, gue sih kecil sih hobi gue marah kalau nggak nangis. Kan lo kedalaman nih sama si karakter Willy Wonka ini yang tadi lo bilang kan. So makanya kenapa lo pengen buat pabrik coklat gitu. Gue yakin banget di sini yang nonton ya, pemirsa Dilan Mania mancing mantap. Langsung mantap dong. Pasti kedalaman juga sama perannya Dilan, ya nggak sih? Kayak kalau kayaknya gue nggak perlu nonton di bioskop, gue juga udah tahu dari klip-klip orang gitu ya. Kayak ketika nonton Dilan, gitu kan? Iya kan? Loh, kok jadi joget jadinya? Nah, lo sendiri tuh sebenarnya kedalaman gak sih sama peran Dilan?
Ini ngomongin seputar dalam. Maksudnya ada nggak sih kayak setelah lo meranin Dylan gitu ya, terus lo ngerasa kayak, wah gila sifat gue nih yang tadinya A, tiba-tiba B, menjurus ke Dylan gitu. Kayak karena Dylan ada yang berubah nih, diri lo atau sifat lo ketika lo menjalani aktivitas sebagai Iqbal Ramadan gitu. Ada nggak sih kayak gitu, Bang? Sebenarnya mungkin bukan akhirnya gara-gara Dylan akhirnya gue jadi ke arah Dylan gitu, tapi lebih kayak berusaha mencari kesamaan antara Iqbal sama Dylan in the first place. Yang akhirnya gue ngerasa bikin karakter Dylan itu jadi kayak real banget gitu. Karena maksudnya walaupun Dylan banyak gitu, tetap aja ada orang-orang yang ngerasa kayak apaan sih, cheesy banget, kayak gombal dan segala macem. Tapi I think for the majority of the people, orang lihat Dylan di masa tahun 90, mereka tetap bisa ngerasa kalau Dylan itu real. Dengan kata-katanya yang kayak gitu, yang kalau zaman sekarang Kak, kalau lu ngomong ke gue, Bal, gue rindu. Kayak pasti gue kayak akan langsung live Zoom ini gitu kan. Cuma kalau zaman 90-an Bal, gue rindu. Sorry banget, Bye, sorry banget. Berani nggak? Berani kamu? Berani kamu? Hah? Kok saya samperin kamu ke sana? Hah? Ya dong, main dong, biar gue ada temen dong. Hancurin kerjaan kita tiba-tiba, Bal, rindu. Oke, bye Zoom. Iya, benar-benar. Karir gue berhenti sih abis ini menurut gue. Jadi gue berusaha kayak menemukan kesamaannya gitu kan. Terus yang gue sadarin tuh, Dylan itu dia tuh pinter banget memposisikan dirinya dengan dia tuh lagi sama siapa gitu. Misalnya ketika dia lagi sama geng motornya, dia tuh panglima tempur kan. Kayak semua orang tuh takut gitu sama dia. Tapi kalau dia lagi sama Milea, dia tuh jadi pacar yang baik banget. Kayak dia akan nurutin Milea, akan dengerin. Pokoknya gak ada gangsternya sama sekali deh. Kayak gak ada galak-galaknya sama sekali. Begitupun kalau Dylan tuh lagi sama ibunya, sama bundanya gitu kan. Dia bisa jadi anak yang kayak ibunya gak pernah tahu kalau dia tawuran. Kalau dia mau tawuran kayak, Bun, aku mau ketemu teman-teman dulu ya, mau nongkrong. Padahal mah berantem gitu loh. Nah menurut gue, itu cukup relate sama seorang Iqbal sih. Dimana karena dari kecil udah berkegiatan di industri, jadi harus bisa memposisikan diri gitu. Ketika gue lagi jadi murid di sekolah, ya gue tetap dihukum gitu, gue tetap jadi anak murid yang bisa salah. Ketika gue lagi sama orang tua, ya gue jadi anaknya mereka, ya gue harus berbakti sama mereka. Kalau gue lagi bekerja, ya gue lagi menjadi Iqbal yang punyanya publik gitu kasarnya. Jadi ini berarti ketika lo meranin Iqbal tuh lo kayak berkaca tuh kayak meranin Dylan kayak kamu tuh aku ya gitu ya, gitu nggak sih? Kayak lo lagi itu kayak Dylan, Iqbal, hai, nice to meet you, wah kayak wow aku menemukan belahan jiwa aku gitu nggak sih? Doppelganger gitu ya, kayak wah gila, kayak gila nih dia nih gue. Dylan tuh nggak lebih banyak mikir dari gue sih menurut gue Kak. Kayak Dylan tuh orangnya lebih lebih go with the flow, iya. Kayak dia begitu suka sama orang, ya udah gue sikat aja dulu gitu. Tahan ya. Ini ada satu scene memorable dari Netflix Indonesia yang menurut gue karakter Dylan banget. Dan sekarang, nanti kan gue tanyain. Kita saksiin bareng-bareng ya. Langsung aja kita mainkan. Ini dia, Dylan 1990. Dan gue rasa sih Dylan ya, kalau lu jadi Dylan sekarang gitu, kayak, gue bisnis wartel kali ya gitu. Kayaknya Dylan dan telepon tuh hubungannya sangat dekat gitu ya. Nah, seperti yang gue bilang gitu, seperti yang lo bilang, ketika Dylan tuh punya sifat yang ya udahlah go with the flow aja. Sama kayak satu scene memorable yang menurut gue, ini kalau kejadian sekarang sih gimana ya? Lo ingat gak sih satu scene yang lo datang ke rumahnya si Sasa, terus lo kasih undangan, terus si Sasa bilang, tahu rumah aku dari mana? Terus lo bilang kayak, aku juga tahu tanggal lahirmu. Aku juga tahu siapa Tuhanmu. Maksud gue kalau lo jadi Milea ya, zaman sekarang tiba-tiba didatengin cowok kayak gitu, lo gimana? Lo akan manis atau kayak takut banget? Wah, itu freak banget sih. Kayak ini cowok bisa tahu rumah lu. Nggak, kalau di Netflix sih, series You. Sorry banget. Kayak, iya. Diikutin gitu ya? Joe, gitu kan. Tapi emang kalau dulu, di cerita Dylan ini, ya emang manis-manisnya kayak gitu ya nggak sih? Ya sesuai sama porsinya aja sih. Ini kalau, bahas-bahas seputar Dylan ya, Dylan kan
kejadiannya pas SMA ya Bang? Iya. Lu lagi syuting juga lagi SMA atau lagi kuliah atau apa sih? Gue lagi SMA pas lagi syuting. Lagi SMA? Lagi, SMA masih SMA ya? SMA-nya gue di luar, nggak di Indo. Sombong amat lu! Kan nanya! Gue sebel banget kalau ditanya terus dibilang sombong tuh kayak gue nanya. Nah, lu harus bilang gue sombong juga dong. Kan rumah kita di luar kota, rumah kita di Southeng, kita sekolah di Jakarta Selatan. Di luar juga nggak? Iya, benar. Right, man. Right. Which is like, you know, right? I mean, like, come on, dude. I mean, so from the outside, okay. So is there like IPA or IPS there? Apaan sih anjing? Kan gue nanya pakai bahasa Inggris. Kan lo sekolah di luar, ikan. Sorry, aku ada susah ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. For the accent, I can do it. So di sekolah luar, itu kamu ada kayak IPA atau IPS gak sih? Fokus, oke fokus. Sorry. Waktu. Sorry banget. Gue ada, kalau gue di sana tuh mesti ngambil dua-duanya gitu. Jadi satu pelajaran dari IPA sama satu pelajaran dari IPS. Kalau di Indo, gue sempet kok SMA kelas 1 tuh di Indo. Jadi waktu itu gue ngambil IPA. Dilan tuh juga anak IPA, dia bukan anak IPS. Oh, tapi lu anak IPA ya? Anak keren IPA juga. Pintar lu ya? Ikatan pelajar asik nih. Oh, sorry banget. Ikatan pelajar sosialita. Hai, ya? apa kabarnya? Tapi IPS cakep-cakep sih ceweknya. I mean like, you know. Tapi cowok-cowoknya anak-anak IPA, sorry banget Kak. Gue juga rada nggak merhatiin sih. Cuman kadang kalau gue liat kalau anak-anak IPA seragamnya lebih rapi aja, lebih dimasukin gitu ke celana, pakai gesper. Kayak kalau anak IPS di sekolah gue ya, bukan di mana-mana. Sekolah gue tuh banyak yang seragamnya dikeluarin, terus dispidolin sama gurunya, tau nggak lo? Gara-gara ini X gitu. Ketat. Iya kan, apalagi zaman SMA. Gue nggak tahu sih kalau lo zaman SMA gue tuh celananya celana ini karena lagi zaman celana cucut, lo tau gak sih? Iya, cucut, bray. Celana ini di upstairs. Nggak tahu gue, sorry banget. Disinilah kita berbeda. Mungkin kita bisa disamakan dengan keadaan Mingke ketika Mingke bersekolah ya di Bumi Manusia ya. Karena kan dia juga sebenarnya pelajar juga tuh Bal. Ya. Cuman ini pelajar di abad 20-an ya? Abad 20 ya Bumi Manusia ya? Iya, awal abad 20, tahun 1890-an. Ini gue beneran baru nonton nih di Netflix. Oke. Gue baru setengah sih emang. Tapi menurut gue nih Bumi Manusia percintaan juga, tapi next levelnya luar biasa. Iya nggak sih? Iya. Kayak nggak cuma percintaan doang, tapi dari Indonesia zaman dulu, gue baru tahu beda ya antara Indo dan pribumi. Terus abis itu apalagi? Dan gue baru tahu kenapa lo dari dulu suka ngomong Max Tolenar. Gue kayak siapa sih Max Tolenar? Nih buat lo ya pemirsa yang belum nonton Bumi Manusia, lo bisa tahu siapa itu Max Tolenar, siapa itu Tirto, siapa itu Sinyo, siapa lagi Darsam, yang sorry kalau di sekolah kayaknya kayak guru BK ya gitu. Waduh. Gue agak takut ya sama Darsam, dan gue yakin kalau otak-otak lo kayak otak gue, pasti lo penasaran kayak rumah babacong tuh kayak gimana sih, pengen deh kayak masuk ke rumah babacong. Penasaran ya? Penasaran. Lu juga kan pasti, gue sosok iya deh. Kan gue masuk. Ya? Lu masuk ya? Iya. Wah, gue belum sampai situ tuh. Ini kita lihat satu scene memorable dari Bumi Manusia, persembahan Netflix Indonesia. Kita lihat nih, yang ini yang scene mana nih? Coba. Ya, dia bisa bahasa Indonesia. Iya. Karena kalau dia ngajarin Dutch pakai bahasa Dutch, kita gimana dong mengertinya? Ya enggak, menurut gue sih kalau itu lebih ke les bahasa Belanda ya. Iya. Udah bukan reading lagi ya. Sih, emang lebih ke nguji daya pikir lo. Asli. Indonesia. Terus ya udah, akhirnya waktu itu goals pertama gue tuh adalah gue bisa kasih pronunciation yang kalau orang Belanda ini udah ngerti, berarti gue udah di satu tahap di atas sebelumnya gitu. Gue tahu. Berarti lo kalau baca yang ada LIJK ini kan kayak naturlek
Nathan Luke. Terus kayak apa? Itu John. Kayak kalau itu disabet loh, coy. Gue takut